Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Bersyukur pada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat panjang umur, sehat walafiat. Alhamdulillah kita pagi ini bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita berada di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, penuh ampunan Allah, penuh ridha Allah. Dan di dalamnya adalah dibukakan pintu-pintu surga seluas-luasnya, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan semuanya pada dibelenggu, dikerangkeng. Tentu kita harus mensyukuri nikmat jumpa kita dengan Ramadan, dan tentu kita juga berupaya bagaimana memaksimalkan hari-hari Ramadan ini dengan amal-amal soleh yang kita lakukan. Alhamdulillah pagi ini kita di hari Jumat di bulan Ramadan, di waktu subuh, di waktu yang mulia, Masya Allah. Jadi berkahnya pagi ini betul-betul melimpah ruah. Bulan Ramadan, hari Jumat, di waktu subuh, apa maning? Ninjero masjid, hujan, lengkap ini. Doanya makbul semua. Jadi ya di saat hujan, di saat salat subuh, di saat sunnah fajar, di saat Ramadan, di hari Jumat, di dalam masjid, kurang satu doang. Kurang satu. Bukan di Masjidil Haram. Iya. Masih di Masjid Hidayatullah. Ya. Nanti mudah-mudahan itikafnya di Masjidil Haram. Amin. Ya. Jamaah rahimakumullah. Di bulan Ramadan ini kita sebentar geser pengajiannya Pak Mur dari kajian-kajian bab haji, ya kita geser dulu, kembali lagi, mundur lagi di bab puasa. Ya, semoga fil i'adati al ifadah, di dalam ulang itu semoga ada faedahnya. Jadi haji memang belum selesai, masih ada beberapa hadis Pak Hilman, tapi di sepanjang Ramadan ini kita upayakan kita mengkaji kaitannya dengan fiqhus siyam, ya tentang fikih puasanya. Fikih hajinya nanti diulang setelah Syawal. Ya. Yang mau haji biar mendekati keberangkatan ilmunya semakin mantap. Kita sekarang kaji fiqhus siyamnya supaya nanti kita dalam ibadah Ramadan yang betul-betul ya sesuai dengan tuntunannya, sesuai dengan ilmu-ilmunya, sehingga betul-betul ibadah Ramadan kita tahun ini, bulan ini semoga maksimal dan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah rahimakumullah. Pertama adalah tentang fadilatus siyam, tentang keutamaan, keistimewaan tentang puasa. An Nabi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla
kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi wasiyamu junnatun fa idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfus wala yashab wala yajhal fa in syatama ahadun aw qatala falyaqul inni shaimun marratain walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil miski walis shaimi farhatani yafrahuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumi rawahu Ahmad wa Muslim wan Nasa'i wal Bukhari. Hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi. Jadi kalau hadis itu dari Rasulullah itu hadis ya, kalau hadis Allah adalah hadis qudsi. Jadi bukan Al-Quran tapi hadis, namanya hadis qudsi. Kullu amal ibni adam lahu illa siyama. Semua amalnya manusia, semua amalnya anak cucu Adam lahu baginya, illa siyam kecuali puasa. Fa innahu li, maka puasa ini adalah milikku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain ya, tentang sholat sunnah fajar, puasa ayyamul bid, puasa tentang Arafah, puasa Syawal, ibadah-ibadah yang lain adalah ya sudah disampaikan sekian pahalanya ya, dijelaskan. Sholat berjamaah pahalanya 1/27, sholat sunnah fajar pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya, sholat suruh pahalanya sama dengan haji dan umroh ya. Jadi sudah disampaikan. Tapi puasa, wa ana ajzibi, aku yang membalasnya. Jadi milikku kata Allah, dan aku yang akan membalasnya tanpa diberitahukan sebelumnya. Jadi balasannya itu begitu mulia, begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena puasa ini ibadah rahasia. Ibadah rahasia. Yang tahu bahwa kita ini puasa adalah Allah dan kita yang puasa. Jadi kalau ada orang nggak puasa itu kita nggak tahu kalau lagi nggak makan. Kalau ibadah sholat ya berdiri, ruku, sujud, duduk, kelihatan lagi sholat, lagi tilawah, kelihatan lagi megang Quran. Tapi kalau lagi puasa ya, jadi kita ini ibadah berlipat-lipat. Ibadah puasa sejak mulai terbit fajar tadi pagi sampai kemudian terbenam matahari, dan selain itu juga ada sholat 5 waktu, ada tadarrus, ada tilawah dan sebagainya. Itu adalah merupakan ibadah yang bertumpuk-tumpuk. Ya, selama 24 jam kita ibadah, ditambah dengan ibadah-ibadah penunjang layan. Jadi betul-betul Ramadan itu adalah merupakan penuh dengan ibadah. Maka puasa ini adalah merupakan li, kata Allah, milikku. Jadi yang tahu Allah dan kita yang sedang puasa. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah sebagai junnah, perisai, benteng, penghalang, pencegah gitu ya. Jadi perisai itu kalau buat perang biar nggak kena peluru ya gitu. Kalau benteng, kalau penghalang itu supaya kita terhalang dari hal-hal perbuatan maksiat. Junnatun anil maksiyah, puasa itu penghalang, perisai dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kalau puasa masih berbuat maksiat, kira-kira Pak Hilman yang salah hadis ini apa orangnya ya? As-shaumu junnatun, puasa itu adalah perisai, pencegah, penghalang dari perbuatan dosa. Kalau puasa masih berbuat dosa, hadisnya apa nih Pak Nur Siswanto? Yang salah apa orangnya gitu kan? Kenapa? Karena dikatakan di sini fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus, maka apabila pada hari-hari puasa ya, mulai dari terbit fajar sampai terbit matahari ini, fala yarfus, maka tidak boleh berbuat rafas. Ucapan, perbuatan dijaga
Ya, karena kita ini sudah menjaga menahan makan, menahan minum, kemudian juga harus juga menahan perbuatan dosa. Maka ucapan-ucapan yang mengundang syahwat, perbuatan yang mengundang syahwat, fala yarfus, maka tidak boleh dilakukan. Ucapan-ucapan yang ya mengundang syahwat, mengundang diraih, cantik, ganteng, gitu ya. Sudah. Bahkan perbuatan-perbuatan pun, pandangan-pandangan juga mulai ya nunduk. Ya, pandangannya kalau dipejamkan, kalau merem nabrak, ya habis nunduk baik. Ya, baik ibu-ibunya, bapaknya juga ya masing-masing punya pandangan sehat itu, punya penglihatan. Tapi upayakan di dalam bulan Ramadan, dalam ibadah puasa ini ya mulai dipejamkan, ditundukkan itu. Jadi fala yarfus, rafas itu adalah ucapan perbuatan yang mengundang syahwat. Wala yashab, dan tidak boleh marah-marah, gitu ya. Tapi biasanya kalau orang itu lagi lapar, lagi haus, kira-kira gampang terpancing emosinya gitu. Jadi kadang-kadang kesenggol dikit marah, kenapa? Lapar gitu kan ya. Jadi kadang-kadang bawaan lapar, bawaan haus itu memang ya mengundang, memancing emosi kan itu. Maka dilarang wala yashab, jangan marah-marah gitu ya. Wala yajhal, dan jangan bodoh gitu ya. Artinya yajhal itu artinya dia lagi puasa, itu ibadah. Maka jangan dikotori, dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang merusak puasanya. Itu namanya yajhal. Jadi kalau dikatakan lagi puasa kemudian marah, kemudian berbuat maksiat, itu dikatakan bodoh kamu itu. Kan itu. Kenapa? Lagi ibadah, ya di dalam ibadah sepanjang hari itu masa melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak puasa, itu namanya bodoh kan itu. Artinya apa? Kalau orang itu lagi ada dalam kebaikan, jangan dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang maksiat gitu. Jadi yajhal itu dikatakan nggak masuk akal gitu, atau boleh dikatakan layak hilun, nggak ngakal itu, kenapa nggak mikir kalau itu lagi ibadah, kenapa disertai dengan perbuatan maksiat, itu namanya yajhal, jangan bodoh gitu. Bahkan dikatakan fa in syata mau ahadun au qatalu falyaqul inni shaimun. Bahkan jika ada seseorang di antara kita yang mencaci maki kita, ya, memancing tuh mencaci maki kita, mengolok-olok mencaci maki, au qatalu, atau ngajak berantem. Kira-kira Bapak kalau ngajak berantem gitu ya, diladeni enggak gitu kan. Bahkan di sini dikatakan seandainya ada orang yang mencaci maki kita, mengolok-olok kita, atau ngajak berantem sama kita, falyaqul inni shaimun. Hindari, katakan saya lagi puasa, kan itu ya. Bahkan dikatakan marrotain, 2 kali, saya lagi puasa, gitu ya. Cuman kalau ngomong saya lagi puasa sembari nonjok begitu ya, lagi puasa ini, kalau nggak puasa mata ini kan itu, ini icip doang gitu, nyobain doang lagi puasa kan itu. Jadi kalaupun kita dipancing, dicaci maki, diolok-olok, perbuatan apapun kepada kita, diam, falyaqul inni shaimun, saya lagi puasa. Apalagi memulai kita yang mencaci maki, kita yang mengolok-olok, ya kita yang mengajak berantem, justru kita yang diajak pun kita nahan. Falyaqul inni shaimun. Di sini target puasa kita la'allakum tattaqun. Bahwa targetnya adalah kita menjadi orang bertakwa. Itu prosesnya. Jadi puasa, nahan makan, nahan minum, nahan marah, ya, nahan berantem. Apapun perbuatan dusta, adu domba, fitnah, sebagainya dihindari. Karena bisa jadi hal-hal ini adalah merusak puasa. Ada yang batal, ada yang rusak kan itu. Kalau yang batal puasanya harus diulang, kalau yang rusak nggak perlu diulang. Sudah benar, sudah sah puasa secara fikih, cuma nggak ada pahalanya. Itu namanya rusak. Kenapa? Berantem itu. Kenapa? Mencaci maki, mengolok-olok, menyebar pandangannya. Gitu.
kemana-mana dipelototin terus kan itu. Bahkan penyakit-penyakit hati yang namanya benci, dendam gitu ya, itu harus sebelum masuk Ramadan sudah dibuang kan itu. Kalau sekarang masih ada, langsung dibuang, itu makmur. Aduh masih dendam, minta maaf salaman gitu kan ya. Kenapa? Karena emang ya betul-betul puasa ini jangan sampai kemudian dirusak, dikotori dengan perbuatan-perbuatan yang akan merusak pahala puasa kan itu. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwanya Muhammad ada di tangannya, ada di kuasaannya. Maksudnya wallahi, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi itu namanya secara singkat wallahi ya, sampai bersumpah gitu. Jadi menggunakan demi zat jiwa Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya Allah, maksudnya bilang wallahi. Apa yang mau dikatakan sampai menggunakan kata-kata wallahi, bersumpah? La khulufu famis shaimi atyabu indallah yaumal qiyamati min rihil miski. Dikatakan bahwa baunya, aromanya mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi, indallah, menurut Allah. Lihat tuh, lebih wangi menurut Allah. Kalau menurut manusia lagi puasa itu beda gitu ya. Kenapa? Karena mulutnya nutup, nggak gerak, nggak keserang-serang air, nggak keserang-serang makanan, jadi beda itu, pahit kan itu. Jadi dikatakan indallah, atyabu indallah, lebih wangi menurut Allah. Kapan? Yaumal qiyamah, bukan sekarang. Kalau sekarang puasa ya, coba dalam hadis dikatakan orang puasa itu mulutnya wangi. Coba kan itu. Ya enggak. Kapan? Menurut Allah yaumal qiyamah. Nanti yaumil qiyamah. Jadi begitu orang-orang yang puasa Ramadan, puasanya makbul itu begitu keluar bangkit dari kubur pada yaumil qiyamah, hembusan nafasnya ya wangi ya. Mirrihil miski, lebih wangi daripada misik, daripada kasturi. Orangnya sudah jauh kemana, baunya masih ketinggalan. Itu yaumil qiyamah, bangkit bangun dari kuburnya, yaumil qiyamah itu baunya orang yang puasa itu lebih wangi daripada kasturi. Jadi orang, bau siapa nih kan itu? Bukan sekarang. Kalau sekarang orang puasa bau misiknya, mulutnya lebih wangi daripada misik, enggak. Nanti yaumil qiyamah indallah. Walis shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu punya kegembiraan, punya dua kegembiraan, kesenangan, sangat-sangat gembira, sangat bahagia. Ada dua hal. Pertama adalah farhatun inda iftarihi, sangat senang ketika buka. Ya, sangat senang ketika buka, tapi jangan terlena. Waktu maghrib itu sebentar, sejam kurang lebih. Ada sejam. Maghrib jam 8, jam 6, jam 6.18 atau 20 ya. Nanti Isya 7:30 ya. 7:30. Kalau salat Jumat maghrib 7:30. Jadi walaupun kita senang ketika berbuka, tapi ya jangan terlena. Sudah sepiring, sudah semangkok, masih belum bergeser di tempat buka, ya waktu maghrib habis kan itu. Jadi farhatun inda iftarihi, senang ketika berbuka. Kenapa? Alhamdulillah puasa kita selesai hari ini kan itu. Jadi dengan didoakan Allahumma laka sumtu, bahwa itu sudah terselesaikan satu hari ini, besok 2 hari, besok tidak terus kan itu. Jadi senang. Ditambah dengan apa? Mulai membuka mulut kita, dingin, panas, manis, segala macam. Itu begitu senangnya. Bahkan ya apa? Berbagai macam makanan siap di hadapan, walaupun semuanya nggak habis, ya masih ketinggalan gitu. Semua disiap-siapkan kayak itu. Itu indah iftari, ketika berbuka. Artinya alhamdulillah puasa kita hari ini selesai. Itu.
perjuangan, mujahadah, memerangi hawa nafsu, memerangi lapar, haus, selesai. Ya, tinggal berdoa, besok lebih sempurna lagi, kan itu. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang kedua adalah begitu senangnya, bahagianya ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa? Jadi puasa itu ya baik puasa wajib, puasa sunnah itu semuanya adalah begitu senang ketika berjumpa dengan Allah. Inda liqa'i rabbih, kan itu. Sehingga nanti betul-betul di absen. Ainas shaimun, mana orang yang tukang puasa, gitu ya. Jadi ya ketahuan, terpisah. Oh, ternyata dia nggak puasa. Jadi kelompok ada rombongan orang puasa kumpul semua. Ainas shaimun, mana orang yang tukang puasa, kelihatan semua. Jadi ngelompok. Kalau nanti kita saling kenal, satu jamaah, satu masjid, satu komplek gitu ya, kenal. Oh, kok dia di sana, kok di sini, gitu. Jadi orang-orang yang di surga di neraka itu saling mengenal. Jadi yang di surga ngelihat yang di neraka, oh dia ada di situ ya, sudah, kan itu. Bahkan yang di neraka pun juga kenal sama orang yang di surga, ngeliatin makan enak, minum berbagai macam jus, kan itu. Sehingga sempat ngomong, ya coba sih lemparkan apelku, coba saya lemparkan, kan itu. Jadi berharap kepengen orang-orang surga itu ngelempar makanan, minuman yang enak-enak itu kepada orang neraka. Tapi apa? Innallaha harramahum alaikum. Allah telah mengharamkan ini untuk kalian. Jadi kepengen doang ngeliatin, kenal, kamu tolong saya bekasih, kan itu. Jadi itu adalah bagian daripada keistimewaan afdaliyah tentang puasa. Jadi wa anazibihi asyamu junnatun, jadikan puasa ini sebagai perisai, sebagai tameng, sebagai ya penghalang dari perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika kita mau puasa, sabar. Ketika mau berbuat dosa, ingat lagi puasa. Mau berbuat dusta, ingat lagi puasa. Inni shaimun. Bahkan dicaci maki pun gak usah ngeladeni. Faliyakul inni shaimun, katakan saya lagi puasa. Nanti kalau nggak puasa, begitu tuh Pak. Ya, sekarang saya lagi puasa. Nanti kalau sudah nggak puasa, habis taraweh, tak samperin. Ya, maksudnya bukan berarti ditahan marahnya. Setelah ditahan, dihilangkan, dimaafkan gitu. Jadi dikatakan wal kadhiminal ghaidha, apa terusnya? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Jadi menahan emosinya sekaligus tidak hanya ditahan, kalau ditahan nanti meledak gitu ya. Kalau ditahan lama-lama begitu meledak, kenceng marahnya kan itu. Tapi bukan ditahan. Jadi wal afina 'anil nas. Dimaafkan. Setelah dicaci maki, katakan bahwa saya lagi puasa, tapi bukan berarti nanti habis puasa, bukan, tapi dimaafkan, biarin aja. Nanti juga berhenti sendiri, ya biarin, mau ngomong apa atau mau ngapa atau gitu ya. Nanti juga berhenti sendiri. Kapan berhentinya? Kapan berhentinya Pak Hilman? Bukan udah capek, udah meninggal. Kalau capek nggak capek-capek, mereka udah hobinya begitu, asal muncul apa saya paling sudah melihat, ngomongin lagi kan, biarin aja kan itu. Jadi dicaci maki, diomongin, ya digibahin gitu, kita sabar, ya dapat pahala. Kita sabar, dosa kita berkurang gitu ya. Jadi pahala orang yang mencaci maki, kebaikannya dipindahkan kepada caci maki, dosa yang dicaci maki kemanakan? Dialihkan kepada yang mencaci maki. Kita maunya apa nih? Dicaci maki kalau sabar, gitu ya. Dimarah-marahin kalau sabar. Kalau nggak sabar, pada baik, gitu ya. Maka disuruhnya diam. Lagi puasa, diam lagi puasa, kan itu. Jadi kadang-kadang di jalan, di pasar, di tempat kerja, ya. Jadi yang namanya ya sifat orang marah itu ya
kepancing untuk emosi itu gampang kan itu. Kadang-kadang salah sedikit banyak marah. Di sini asyamu junnatun, tahan. Ada perisai, ada penghalang dari perbuatan maksiat. Jaga. Setiap mau marah, mau maksiat, lagi puasa kan itu. Jadi falyaqul inni shaim, katakan lagi puasa. Di hadis lain dikatakan wan Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu qala asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyamu ayyu rabbin ma'na usta'am wa syawat bin nahar fa syafa'ani bihi wa yaqulu Qur'an matun nauma bil laili fa syafa'ani bihi fa yashfa'ani yaumal qiyamah. Dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda asyamu wal Qur'anu yashfa'ani yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an itu dua-duanya memberikan syafaat pada yaumil qiyamah. Jadi di mana-mana yang namanya Ramadan sudah mulai baca Qur'annya. Seakan-akan musim. Biasakan padahal baca Al-Quran itu ya harusnya bukan Ramadan doang. Setiap hari, setiap waktu. Tapi seakan-akan menjadi musiman begitu masuk Ramadan sudah mulai baca. Ada yang punya targetnya sekian kali hatam dan itu. Jadi sebetulnya ya bukan musiman. Kapanpun Quran memang harus dibaca. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nanti yaumil qiyamah Al-Quran menjadi syafaat penolong bagi yang membacanya. Tapi dijadikan satu hadis asyamu wal Qur'anu, puasa dan Al-Quran, rajin puasa, rajin baca Quran, dua-duanya puasa dan Al-Quran ini akan menjadi penolong nanti yaumil qiyamah. Begitu kita dalam kondisi kesulitan menyeberangi Shiratal Mustaqim, kesulitan dalam menuju maidan hisab, ya, menuju tempat perhisaban, menuju padang mahsyar, berbagai macam cara orang berjalan menuju sana, maka yang menolong nanti adalah puasa kita dan Al-Quran yang kita baca. Jadi walaupun memang ya setiap hari sudah dibaca, tetapi di Ramadan lebih ditingkatkan lagi. Kalau bulan-bulan yang lain mungkin sebulan khatam sekali, kalau Ramadan berapa Pak Jari? Kalau Ramadan mungkin sebulan Ramadan bisa khatam 3 kali, 10 hari sekali, kan itu ya. Berarti sehari 3 juz. Ya, sehari 3 juz, 10 hari 30 juz, selesaikan itu. Target. Dan ini nanti akan memberikan syafaat pertolongan bagi kita pada yaumil qiyamah. Al-Quran dan puasa. Setiap hari di luar Ramadan kita baca, ya mungkin apa frekuensinya nggak banyak, tapi di Ramadan, masya Allah, itu jarang di bulan Ramadan orang tidur jam 9, jam 10 belum ya, masih ya tilawah, masih tadarrus kan itu. Yaqulu siyamu ay rabbin. Jadi puasa itu mencari mana orang-orang yang dulu waktu hidupnya berpuasa, mencegah makan, minum, mencegah syahwatnya. Jadi di puasa itu ya makan, minum, syahwat ya semua masih ditahan. Jadi kata puasanya mana yang dulu waktu di dunia, waktu hidupnya menahan makan, minum, syahwatnya, bin nahari, di waktu siang. Dijelaskan bin nahari, menahan makan, minum, syahwatnya, bin nahari, di waktu siang. Dan itu. Wa yaqulul Qur'anu, dan Al-Quran juga mengatakan mana orang-orang yang dulu malam-malamnya ngurangi tidur. Malam-malam Ramadan ngurangi tidur, membaca Al-Quran, fasyafa'ani, maka saya akan memberikan syafaatnya. Jadi fayashfa'ani, maka dua-duanya puasa dan Al-Quran ini akan memberikan pertolongan. Jadi selain syafaatul uzma, syafaat yang besar, yang agung dari Rasulullah, ada Al-Quran, ada puasa, hingga menjadi penolong kita yaumil qiyamah. Maka selain Ramadan pun yang merupakan wajib, maka yang sunnah-sunnah juga dianjurkan. Kenapa? Akan menjadi syafaat pertolong bagi kita kan. Wa an Abi Umamah Al-Bahili qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul
Faqultu murni bi amalin yudkhilunil jannah. Qala 'alaika bis-shaumi fa innahu la idra lahu. Tsumma ataitu tsaniya fa qala 'alaika bis-siyam. Tsumma ataitu tsalasa fa qala bis-siyam. Dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa Umamah Al-Bahili datang kepada Rasulullah SAW minta saran. Datang kepada Rasulullah minta saran. Jadi nasihati saya. Kali itu ya, coba saya ini dikasih arahan, kasih nasihat. Itu Umamah Al-Bahili datang kepada Rasulullah minta saran, minta arahan. Permintaannya adalah murni bi amalin dukhulil jannah. Perintahkan padaku ya Rasulullah tentang amalan yang memasukkan aku ke surga. Mintanya itu. Jadi datang ke Rasulullah minta berikan kepada aku amalan-amalan yang bisa mengantarkan aku ke surga. Qala Rasulullah SAW menjawab, alaika bis-shaumi. Kamu harus puasa. Nanya lagi, ada nggak yang lain? Alaika bis-shaumi. Kamu harus puasa. Sampai 3 kali harus puasa. Jadi terutama yang wajib dan juga yang sunnah-sunnah, ini adalah merupakan sebuah amalan yang mengantarkan kepada surga. Di ayat dikatakan la'allakum tattaqun, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi target dari ibadah Ramadan adalah meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah. Kalau orang sudah bertakwa, ya sudah jelas, ya karena memang surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Wa'iddat lil muttaqin. Di surat Al-Imran dikatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah, berlombalah, cepat-cepatlah menuju ampunan Allah. Jadi jangan sampai nunda, ntar siang, nanti sore, besok, nanti kalau sudah tua, segeralah mencari, menggapai ampunan Allah. Jadi nggak nunggu besok, nggak nunggu tua, segera mencari ampunan Allah dan segera mencari surga Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Surga ini disediakan untuk orang yang bertakwa. Maka puasa targetnya adalah meningkatkan takwa. Maka ketika ada sahabat yang datang bersama minta amal yang mengantar ke surga, alaika bis-shaumi. Kamu harus puasa, kamu harus puasa. Karena memang target dari puasa ini adalah at-taqwa. Kalau puasanya tadi tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan dosa mata, dosa lisan, dosa kuping, dosa hati. Jadi harus puasa seluruhnya. Jadi ada tingkatan-tingkatan puasa itu. Tingkatan puasa orang-orang yang awam, yang penting malam terawih, kemudian jam 4 sahur, nanti fajar mulai nahan makan minum, maghrib terbenam matahari buka, muter-muter kan besok malam begitu lagi, siang begitu lagi. Itu awam, umumnya orang puasa. Tapi kita harus mengambil yang agak khusus gitu. Kalau ini kan umumnya orang yang puasa, pokoknya yang puasa itu ramainya Ramadan doang, masjid penuh Ramadan, terawih penuh Ramadan umumnya. Bahkan menjelang buka, dari mulai pecek pak, apa cuma mulai celentrang sampai tekaning lampu merah, ramai dong lagi gorengan, ngantri itu, masuk perumahan metro kanan kiri sampai ujung gitu kan. Itu ya umumnya orang puasa, umumnya gitu. Tapi kita cari yang lebih khusus, nggak seperti orang-orang itu kan. Itu kayaknya senajan udah buka gorengan ke selesai puasa gitu. Walaupun nggak buka kelapa muda juga selesai puasa kan itu. Tapi umumnya begitu kan. Yang lebih khusus adalah puasa, menahan makan dan minum dan semua yang membatalkan, dan menahan berbuat dosa dari mata, lisan, kuping, hati.
Ya, baru itu dikatakan la'allakum tattaqun, agar dari puasa ini menjadi orang bertakwa tercapai. Kalau selama sebulan Ramadan mata ditahan dari berbuat maksiat, lisan, apakah kan ya biar nggak ngomong gitu ya. Kadang-kadang kan emang ya ceplos atau merefleks ngomong gitu ya. Ya ada yang cacat diomongin, ada yang pincang diomongin kan itu. Itu kadang-kadang memang ya nggak terkontrol. Hati ya nggak kelihatan. Kalau lisan masih kedengaran, mata kuping masih mendengar hal-hal yang tidak baik kan itu. Ya, jadi itu target la'allakum tattaqun. Sehingga dikatakan ketika Umamah al-Baili minta saran Rasulullah untuk minta dijukan amal yang masukkan surga, kata Rasulullah, kamu harus puasa, kamu harus puasa. Maka tidak hanya puasa wajib, puasa sunnah pun harusnya demikian. Kan itu. Jadi kita meningkatkan puasa dari tingkatan puasa yang orang awam, cara umumnya tingkatkan puasa lebih khusus puasanya yang ngaji. Iya, puasanya yang ngaji. Berarti tidak hanya nahan lapar dong, tapi nahan perbuatan dosa. Itu agak repot. Gitu. Kadang-kadang ya jatuh kepada murtad itu gara-gara menghalalkan yang haram. Ah nggak apa-apa, sedikit nggak apa-apa. Itu yang nggak boleh. Yang namanya haram sedikit banyak haram. Yang namanya hak orang lain sedikit banyak hak orang lain. Jadi nggak boleh kemudian nggak apa-apa. Salah satu batal puasa itu yang adalah gara-gara murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Karena apa, ibadah itu kalau orangnya Islam balik berakal. Kalau tiga ini salah satunya nggak ada, nggak sah. Lepas dari Islam, murtad. Di tengah perjalanan lagi puasa, murtad, keluar dari Islam, hilang puasanya, batal, atau memang belum balik, bukan batal tapi belum kewajiban, atau hilang akal. Naudzubillah kan itu. Jadi ya usahakan puasa kita puasa orang-orang yang lebih meningkat, lebih naik dari puasanya orang-orang biasanya puasa. Jadi kita puasanya lebih puasa zahiran wa batinan. Secara lahiriah kita puasa, nggak makan, nggak minum dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Secara batiniah kita menjaga perbuatan-perbuatan maksiat dari lisan kita, mata kita, telinga kita, bahkan hati kita kan. Itu Masya Allah itu. Jadi tingkatan puasa orang-orang yang betul-betul ya mengharap target takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, An Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu qala la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bidzakal yawma an-nar an waji sab'ina kharifan. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu 'abdun yawman fi sabilillah illa ba'da Allah bidzakal yawma an-nar an waji sab'ina kharifan. Tidak puasa seorang hamba satu hari jalan Allah. Jadi kalau kita itu puasa sehari saja lillah, karena Allah ya. Puasa sunnah, baik sunnah puasa Daud, puasa Senin Khamis, puasa Yaumul Bid, puasa sunnah gitu ya. Fisabilillah, di jalan Allah, bukan karena supaya kurus, supaya ngurangi berat badan, tapi fisabilillah. Ba'adallahu bidzakal yawma an-nar an waji sab'ina kharifan. Allah akan menjauhkan hamba itu, menjauhkan orang yang puasa karena Allah itu, wajahnya, fisiknya, jasadnya dari neraka 70 tahun. Jauhnya dijauhkan sejarah 70 tahun. Namun melaku 70 tahun pirang kilo ya. Namun naik mobil secepatnya mobil, kuatannya, kecepatannya habis-habisin semua 70 tahun. Tekan ngendi kan? Ya. Perjalanan 70 tahun kan. Artinya orang yang puasa karena Allah sehari saja, apalagi sebulan, sehari sepuasa karena Allah, itu dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 70 tahun.
sab'ina kharifan. Berarti kalau kita puasa 1 bulan kali 70 tahun. Piro ya? Ya, sehari 70 tahun. Jauhnya dari neraka. Kalau kita mendekati itu jauh 70 tahun. Kalau sampai 30 hari kali 70. 200 piro kan? 2000 piro kan sebenarnya. Ya. 7 kali 3 kuanang 21. Tapi ini nolnya piro gini. Kan gitu. Wah, kayak gitu. Jadi kita jauh dari neraka. Tak kalau puasanya fi sabilillah. Betul-betul puasa kita ini karena Allah. Maka dikatakan dalam hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa Ramadan imanan, landasannya iman. Ya, kondisi apapun karena memang landasannya iman, tetap saya puasa. Ditambah dengan wahtisaban, ikhlas, mengharap ridha Allah. Jadi bukan karena ada mertua, bukan karena di lingkungan orang yang puasa ikut puasa, karena lingkungannya orang-orang sholat jadi ikut sholat, bukan. Tapi ihtisaban, betul-betul sholat ini, puasa ini mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Semua dosa-dosa yang dari mulai Syawal sampai Sya'ban, 11 bulan, masuk Ramadan, puasa karena Allah, diampuni semua dosanya. Puasa sehari karena Allah, dijauhkan dari neraka sejauh 70 tahun. Kali 30 hari. Beneran. Betul-betul selesai dari puasa, nggak punya dosa sedikit pun, seperti bayi yang baru dilahirkan, dan pintu surga sudah di depan, jalannya lebar, tanpa halangan, tanpa rintangan. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk surga tanpa hisab. Langsung begitunya, siapa? Pak Mulyono, masuk. Udah nggak ada tanya-tanya mana KTP, mana tiketnya gitu kan. Langsung itu. Bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi hisab itu tanpa proses. Kalau orang masuk kan diproses dulu. Kalau masuk pesawat imigrasi, paspornya mana, tiketnya mana, visanya apa gitu kan, baru masuk kan, dilepas. Tapi kalau di surga bighairi hisab, tanpa hisab, yurzaqunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jadi begitu dilihat muncul langsung, siapa? Pak Mulyono, masuk. Siapa? Jamaah Masjid Asyuhada, Jamaah Masjid Asyuhada baik ini kan, Masjid Hidayatullah. Karena syuhada, biasanya lamun dina Jumat ku syuhada para jali. Jumat itu syuhada di kota bumi gitu. Kalau Sabtu itu di At-Taqwa Mitrofila gitu. Jadi ketukar bayar lamun dina Jumat kan itu. Jadi begitu masuk ditanya dari mana? Jamaah Masjid Hidayatullah. Masuk tapi kalau dihisabkan itu. Ya masuk semua, insyaallah, amin lah itu. Kenapa? 1 hari saja puasa dijauhkan dari neraka 70 tahun. Kali 30, subhanallah gitu. Tapi itu fi sabilillah. Jadi yasumu abdun yauman fi sabilillah. Di jalan Allah. Bukan karena siapa-siapa, bukan karena wilayah-wilayah puasa semua, karena di dalam rumahnya ada mertua harus puasa, bukan karena siapapun, tapi betul-betul puasa karena Allah. Dan Allah mengatakan as-somuli, puasa itu untukku, wa ana aziz, dan aku yang akan membalasnya. Jadi betul-betul keistimewaan puasa itu sangat-sangat luas, banyak. Dikatakan di dalam bulan Ramadan pintu surga dibuka. Jadi perbuatan-perbuatan dosa itu mulai ya malas. Perbuatan kebaikan, alhamdulillah. Malam pertama musola saya nggak muat. Sampai di luar penuh orang sholat taraweh doang, tapi tarawehnya doang. Jadi 5 waktunya, isanya saja nggak banyak, tapi begitu taraweh banyak. Gitu. Tapi isanya kok sedikit itu, tapi tarawehnya banyak kan itu. Malam pertama, malam kedua hilang sebaris. Ya halangan ini, ditanya kemana kok nggak kelihatan? Ya ada tugas, ya suruh apa kan itu. Jadi itu umumnya.
Kita jangan jadi orang umum, orang khusus gitu. Jadi ya malam pertama, malam terakhir tetap kan itu. Jangan jadi orang umum. Umumnya orang begitu. Awal-awal ya, besok-besok berkurang. Awal-awal baca Quran sehari dapat 3 juz. Berikutnya sehari enggak sama sekali. Nah itu yang mulai ya umumnya begitu. Jadi ya tidak boleh kita di awal semangat kemudian di perjalanan kendorkan itu. Wa Ansal bin Said an-Nabi qala inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yuqalu yaumal qiyamah aina as-shaimun fa idza dakhala akhirum ughliqa dzalikal bab rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Sal bin Said bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, namanya pintunya pintu Ar-Rayyan. Di dalam surga banyak pintu-pintu banyak. Di antara pintu itu ada namanya pintu Ar-Rayyan. Yuqalu yaumal qiyamah. Dikatakan pada yaumil qiyamah, pintu ini teriak-teriak, dibuka lebar, yang puasa, yang puasa, yang puasa, yang puasa, gitu kan. Jadi pintunya dibuka lebar-lebar. Sembari teriak-teriak, ainas shaimun, ainas mana yang puasa, yang puasa, yang puasa. Fa idza dara akhiruhum ughliqa dzalikal bab. Ketika sudah akhir selesai, terakhir yang masuk sudah tutup, langsung ditutup. Masih banyak orang di luar, tutup. Pintu Rayyan tutup. Dan itu. Jadi ya anggap baik Ar-Rayyan ini sebagai pintu istimewa. Kalau dulu Masjidil Haram namanya Babus Salam. Karena orang berjubel di Babus Salam, akhirnya ditutup, namanya masih ada Babus Salam. Masih banyak orang yang ya berkumpul di depan Babus Salam, tapi jalannya dibelok-belokin biar nggak masuk situ kan itu. Babus Salam itu bagaimana yang di depan toilet banyak itu kan, depan mobil Rasulullah itu Babus Salam. Tapi orang nggak boleh masuk itu, lewat sana putar, lewat toilet 3 kan itu. Jadi supaya orang nggak berjubel di Babus Salam, pintu utama. Di surga pintu utamanya Ar-Rayyan, khusus bagi orang-orang yang puasa. Udah selesai yang puasa, tutup. Silakan masuk pintu yang lain. Ini pintu khusus untuk orang yang berpuasa kan itu. Termasuk jamaah paranekan baik hidayatullah, berkelingan baik. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib sudah merupakan kewajiban, yang sunnah adalah merupakan nafilah, tambahan. Yang wajib adalah sudah jelas kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun syahrul Ramadan. Ada lagi yang wajib adalah shaumul kifarat, puasa denda. Puasa wajib Ramadan karena memang sudah perintah Allah. Puasa wajib kifarat adalah atas perbuatan. Diwajibkan puasa, namanya puasa denda, hukumnya wajib. Denda apa kira-kira? Puasa denda itu denda apa kira? Ya puasa dam. Harusnya kalau haji tamattu motong kambing, motong dam di Makkah, gak kebeli. Puasa di Makkah 3 hari, puasa di rumah 7 hari, wajib. Siang-siang Ramadan istri ngajakin, dilayani, ya puasanya batal, kemudian kifarat, didenda. Apa dendanya? Puasa 2 bulan berturut-turut, wajib itu. Ya berat kan itu. Ya nggak tahu, terserah apa yang ngajakin istri apa ngajakin suami, pokoknya dendanya puasanya wajib. Yang ketiga adalah puasa nadar. Ya, apa nadar? Nadar itu ya ucapan mewajibkan kepada diri sendiri, baik dikaitkan dengan hajat, dengan tujuan, dengan apapun. Ya nadar itu mewajibkan kepada diri sendiri, nggak pakai kalau-kalau. Pokoknya nadar itu mamanya ngomong, ya saya mau puasa besok, ya nadar. Jadi kalau Ramadan nggak perlu nadari, wajibnya sudah wajib dari Allah. Kalau puasa nadar itu adalah puasa yang bukan Ramadan dan kemudian diniati dinadari untuk puasa. Apalagi kalau dikaitkan dengan hajat dan keperluan.
jika tujuan saya tercapai, saya mau puasa seminggu, wajib seminggu. Ditambah berturut-turut harus, kan itu. Jika tujuan anak saya tercapai, saya mau puasa sebulan. Nadarlah yang kira-kira tercapai. Itu tercapai. Jangan sampai saking senengnya, saking kepengennya mau puasa setahun. Repot urusannya kan itu. Kenapa? Itu namanya mewajibkan kepada diri sendiri. Wajib dari Allah puasa Ramadan, wajib akibat perbuatan diri sendiri namanya puasa kifarat, wajib dengan ucapan sendiri namanya nadar. Itu wajib kan itu. Jadi ya jangan kemudian kita membuat yang puasa Ramadan saja sudah wajib dari Allah, kita harus berjuang supaya sukses, apalagi ditambah dengan puasa-puasa yang merupakan sanksi, ya sanksi karena melakukan perbuatan-perbuatan ini maka disanksi harus puasa 2 bulan, harus puasa 3 hari, bersumpah, ya bersumpah saya mau melakukan apa, buka mengasih iftar 10 orang, pakai wallahi, nggak dilaksanakan, itu harus didenda puasa 3 hari. Ya, di surat Al-Maidah itu dikatakan ya kalau orang sudah bersumpah untuk melakukan sebuah kebaikan dan tidak dilakukan maka didenda dengan puasa wajib 3 hari. Kan itu wajib denda, kan puasa denda, kifarat namanya. Jadi kita ya nggak boleh kemudian kita berjanji pada diri sendiri atau bersumpah untuk melakukan sesuatu perbuatan kebaikan yang kira-kira tidak tercapai, tidak terjangkau. Yang terjangkau silakan gitu. Sudah apa Pak? Iya. Ya. Ada puasa yang sudah diwajibkan oleh Allah. Kutiba alaikumusiyam, bulan Ramadan. Nah, kemudian bagaimana dengan puasa yang diwajibkan oleh diri sendiri? Bagaimana pahalanya? Kalau ini kan Ramadan kita dalam rangka mentaati, mengimani perintah Allah. Sebagai orang beriman kita wajib mentaati perintah Allah. Kan takwa itu melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Salah satunya puasa, mentaati, menjaga perintah Allah. Pahalanya jelas, Allah sudah mengatakan as-somuli, urusan aku pahalanya. Ya, rahasia urusan aku. Bagaimana dengan pahala orang yang puasanya atas ucapan sendiri, atas perbuatan sendiri? Ucapan itu menjadi nazar, perbuatan itu menjadi sanksi. Ya, kewajiban. Puasa dapat pahala, tapi ini kewajibannya ulah sendiri. Gitu. Jadi karena denda, harusnya bayar dam, nggak beli kambing, maka harus puasa, harusnya melaksanakan apa yang sudah disampaikan lewat sumpahnya, nggak dilaksanakan maka kifaratnya harus puasa 3 hari, kan itu. Kalau ini hubungan suami istri siang Ramadan puasanya harus 2 bulan, itu berat. Atau yang sering kurang difahami, kalau melakukan zihar. Zihar itu mengatakan kepada istri, ya, punggungmu seperti punggung ibuku, perutmu seperti perut ibuku. Nggak boleh tubuhnya istri disamakan dengan tubuhnya ibu, kan itu menjadi haram. Menjadi haram sebelum sanksinya ditunaikan. Nggak boleh disentuh. Kalau suami sudah mengatakan kepada istrinya, punggungmu, perutmu seperti punggung perut ibuku, itu nggak boleh disentuh sebelum sanksinya ditunaikan. Apa sanksinya? Puasa 2 bulan berturut-turut baru boleh menyentuh istri. Itu kadang-kadang ya walaupun dalam waktu sayang, dalam waktu nggak sayang nggak boleh. Sambil kasih punggungmu kayak punggung ibuku, nggak boleh begitu. Itu kadang-kadang kurang difahami, kurang sosialisasi kan itu. Jadi orang sakit cintanya sampai istrinya dikatakan seperti ibuku, itu nggak boleh. Itu nggak boleh menyentuh istrinya sebelum sanksinya dipenuhi. Selesai puasa 2 bulan boleh menyentuh. Baru mukaddimah, baru DP doang, udah puasa seminggu.
kan sebulan, ya DP dulu seminggu, nggak boleh nyentuh. Walaupun isinya minta, jangan dilayani. Kenapa? Belum selesai 2 bulan, kan udah mulai, udah seminggu, belum selesai, harus selesai dulu 2 bulan. Itu dilihat di surat Al-Mujadilah. Itu tentang jihad itu ya nggak boleh. Jadi kadang-kadang urusan-urusan rumah tangga itu kadang-kadang baik istri atau suami kadang-kadang ya nggak ngerti fikih, akhirnya keceplosan ngomong menuduh istrinya berbuat zina, itu berat hukumannya. Kalau orang lain yang dituduh, kita kena sanksi, didera. Kalau suami istri-istrinya dituduh, itu sanksinya cerai selama-lamanya. Kan itu nggak boleh rujuk, nggak boleh nikah ulang, nggak ada, selesai. Kalau yang dituduh suami, maka itu pahalanya tetap dapat pahala, walaupun itu sanksi gitu ya, dapat pahala, tapi harus dilakukan. Kenapa? Sebelum itu selesai 2 bulan puasa nggak boleh nyentuh istrinya kalau yang kaitannya dengan diharkan itu. Jadi itu namanya puasa yang diwajibkan oleh diri sendiri. Dan itu cukup. Ada lagi? Wis ya. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sepanjang Ramadan dan seterusnya diberikan sehat walafiat, dan kita berharap semoga amal-amal baik kita seperti Ramadan. Ya, dari ibadahnya, dari tilawahnya, upayakan seperti Ramadan, bahkan setelah Ramadan berlanjut seperti Ramadan harapannya. Bahkan umat Rasulullah berharap, begitu melihat keindahan Ramadan, berharap semoga setiap bulan namanya Ramadan. Tapi kalau puasanya jangan Ramadan aja gitu. Harapannya setiap bulan namanya Ramadan. Kenapa? Pahalanya banyak kan itu. Baik, mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, dan semoga ibadah kita, puasa kita, sholat kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.